Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kamu sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai simulasi 9 proposal skripsi saya yang berjudul Analisa Membangun Branding pada UMKM di Tengah Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan potensi pasar. Dan studi kasus penelitian ini saya ambil dari UMKM Pawon Jaksel Kuliner Khas Solo di Gedung Ventura. Dan perkenalkan, nama saya Lindawati, NPM saya 2019 14 50 0866, dan saya dari kelas Y6F. Langsung saja ke latar belakang dari penelitian ini, yang mana sejak munculnya COVID pada 2019 silam, tentu memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Tidak main-main, dampak ekonomi ini bisa dirasakan oleh secara global. Hampir semua negara merasakan dampak tersebut akibat adanya coronavirus ini, termasuk di Indonesia. Hal ini juga membuat dampak yang besar terhadap sektor perdagangan, pariwisata, bahkan usaha kecil menengah dan mikro atau UMKM pun ikut merasakan dampaknya. Mengingat kondisi sekarang kita masih dalam situasi pandemi, maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup, banyak cara yang dilakukan oleh seseorang agar menyelamatkan diri dari segi finansial. Salah satunya adalah dengan membuka usaha UMKM, yang mana UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang berarti kreatif, unggul, dan dalam memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kecil, menurut Sudati pada tahun 2019. Lalu Pawon Jaksel termasuk dalam kategori UMKM yang menjual makanan rumahan khas Solo, yaitu dengan menu utama nasi gudeg dan nasi langgi. Usaha ini ditekuni oleh Ibu Anisha yang merupakan warga asli kota Solo. Sebelumnya, Ibu Anissa ialah seorang freelance dalam suatu perusahaan. Namun, semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, Ibu Anissa jarang menerima tawaran pekerjaan sebagai freelance lagi. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjual cheesecake dengan sistem PO, namun sekali lagi usahanya tidak berlangsung lama karena pandemik membuat beliau memutar otak dan memutuskan untuk menjual makanan khas daerahnya sendiri di Gedung Ventura. Namun, sebagai pelaku usaha, tentu kita harus siap akan adanya masalah-masalah besar yang muncul dalam membangun sebuah usaha. Kualitas produk yang kita tawarkan tidak lantas menjadi turun karena adanya gangguan tersebut. Salah satu cara membangun kepercayaan pada konsumen adalah dengan melakukan branding. Branding adalah upaya untuk menyampaikan pesan dari sebuah produk bisnis pada para pelanggan dengan memberikan kesan positif bagi konsumen terhadap Pawon Jaksel, maka akan menciptakan konsumen untuk datang dan membeli kembali makanan khas Solo ini. Lalu identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana strategi branding yang dilakukan Pawon Jaksel di Gedung Ventura, dan alternatif strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha untuk peningkatan branding Pawon Jaksel. Terus ada batasan masalah. Berdasarkan masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada bagaimana strategi Pawon Jaksel untuk mempertahankan brandnya di tengah pandemi ini dan mampu bersaing dengan UMKM di sekitar Gedung Ventura ini, meskipun pelanggan tahu bahwa Pawon Jaksel memiliki harga yang relatif lebih mahal daripada yang lain. Dan rumusan masalahnya adalah penulis merumuskan masalah mengenai apa saja strategi branding yang dilakukan Pawon Jaksel atau Pawon Jaksel untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk memenuhi keinginan rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana membangun sebuah branding pada produk untuk mempertahankan usahanya dan meraih kepercayaan konsumen, serta untuk memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai strategi apa saja sih yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha untuk mempertahankan merek. Lalu ada manfaat penelitian di sini ada dua, yang pertama teoritis dan yang kedua ada praktis. Dan teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi khususnya di perpustakaan Unindra. Dan melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi branding atau UMKM. Lalu ada praktis, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penelitian dan
peneliti dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan sangat berguna bagi penulis untuk penelitian-penelitiannya di masa mendatang, sehingga dapat menambah wawasan mengenai hal yang terkait UMKM dan strategi branding. Lalu ada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi si pembaca serta dapat menjadikan bahan pertimbangan dan masukan khususnya pengusaha baik yang lama maupun yang masih baru atau startup. X adalah landasan teori. Landasan teori ini kita membahas mengenai branding, pandemi COVID-19, pasar, dan analisis branding. Baik, yang pertama dulu ada branding. Pengertian branding ini ada beberapa pengertian dari berdasarkan beberapa ahli. Contohnya ada menurut Kotler pada tahun 2009 memiliki pengertian sebagai pemberian simbol, nama, identitas, rancangan tanda atau istilah yang digunakan guna mengidentifikasi sebuah barang atau jasa yang dimilikinya. Lalu menurut American Marketing Association atau AMA atau AMA, branding merupakan sebuah nama, desain, simbol, ataupun kombinasi dari diantaranya yang dipakai ataupun kombinasi dan di antaranya pertama kali sebagai fungsi identitas barang atau jasa. Lalu branding sendiri ada beberapa fungsi, dan fungsi branding itu sendiri adalah suatu kegiatan yang diperlukan dalam memberikan perhatian terhadap konsumen yang pemilik usaha miliki. Dan fungsi brand menurut Taunut Majaswandi dan Raditya pada tahun 2014 yaitu adalah sebagai identitas. Brand atau merek memiliki fungsi mengidentifikasikan dirinya dengan jelas meski dari segi nama, perlindungan hukum, dan elemen-elemen desain penting lainnya. Yang kedua adalah shorthand summary atau ringkasan singkat. Sebuah identitas dari sebuah brand harus bertindak sebagai ringkasan dari segala informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai produk yang kita tawarkan. Keamanan. Yang ketiga adalah keamanan. Ketika memilih sebuah produk, maka produk tersebut haruslah menimbulkan perasaan aman bagi konsumen. Yang keempat ada diferensial. Brand harus dapat membedakan dengan pesaingnya dan menunjukkan kepada konsumen keunikan dari brand yang telah kita tawarkan. Terus ada menambah nilai. Brand berfungsi untuk menawarkan suatu keunggulan dan keunikan yang lebih daripada produk-produk yang lainnya, sehingga masyarakat mau membeli brand kita. Yang tiga ada pasar. Pengertian pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat seorang berjual beli, sedangkan menurut William J. Stanton pada tahun 1993 yang mengatakan bahwa pasar adalah sekumpulan orang-orang yang punya keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan uang untuk membelanjakan. Dan menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat atau American Marketing Association adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang kemudian ditujukan secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan pasar sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada pasar menurut bentuk kegiatannya, ada pasar nyata dan pasar abstrak. Terus yang kedua ada pasar menurut transaksi, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Terus yang ketiga ada pasar menurut jenis barang, yaitu ada pasar barang konsumsi dan sumber daya produksi. Terus yang keempat ada jenis pasar menurut waktu. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Lalu ada pasar temporer. Terus cara meningkatkan potensi pasar. Yang pertama kita bisa melakukan pendekatan permintaan, pendekatan penawaran, mengamati kebutuhan tinggi yang ada di masyarakat, terus mencari momen yang tepat, terus menyesuaikan keinginan konsumen. Lalu di sini lanjut kita ada kerangka berpikir yang mana ada variable X dan variable Y. Variable X yaitu adanya pandemi COVID-19 menjadi ancaman pelaku UMKM, dan variable Y, branding menjadi salah satu usaha yang dilakukan pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya. Yang variable X, adanya pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah ancaman yang besar bagi seluruh masyarakat dunia, terutama untuk sektor ekonomi. Banyak pengusaha yang terpaksa harus gulung tikar akibat adanya pandemi ini, namun tak jarang juga pengusaha yang terus mempertahankan usahanya dengan berbagai cara supaya usahanya bisa terus tumbuh, bertahan, dan berkembang. Lalu variable Y ada salah satu cara yang mereka
Salah satu cara yang mereka terus lakukan adalah dengan menjalankan branding pada produk atau jasa yang mereka sedang jalankan, karena branding adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu bisnis untuk memperluas produk agar dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya ada hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Dan berdasarkan pengertian hipotesis tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. Ada HA, terdapat pengaruh dalam melakukan atau membuat strategi branding pada usaha UMKM Pawon Jaksel di masa pandemi COVID-19 ini, atau HO, tidak terdapat pengaruh dalam melakukan atau membuat strategi branding pada usaha UMKM Pawon Jaksel di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian di Jakarta Selatan, tepatnya di Kafeteria Gedung Ventura, lantai basement, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dan waktu penelitiannya yaitu kurang lebih selama 2 bulan, yaitu bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022. Dan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif menurut Bogdan dan Tyrrell pada tahun 1982, menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Holistik berarti bahwa informasi yang didapatkan dari fakta atau realitas, lalu informasi yang didapatkan dapat menjadi data yang komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Adapun langkah-langkah penelitian ini, yang pertama ada kita memulai meneliti, terus pengumpulan data, analisis data, dan laporan hasil analisa, lalu selesai. Dan subjek penelitiannya dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak mengenai orang lain dan hal yang berkaitan dengannya daripada tentang dirinya. Terus ada metode pengumpulan data, di mana ada jenis dan sumber data yang diberlakukan dalam penelitian adalah seperti data primer dan data sekunder. Data primer penulis digunakan dalam studi ini adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengisian kuesioner dengan para pelanggan Pawon Jaksel, serta penulis melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Terus data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta data-data dari pemilik UMKM Pawon Jaksel dan para pelanggan. Terus yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lalu ada instrumen penelitiannya mengenai definisi konseptual, mengenai branding, persaingan pasar, terus definisi operasional, mengenai branding di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus ada kisi-kisi instrumen penelitian. Yang pertama ada wawancara dan kuesioner atau angket. Terus teknik analisis datanya, saya menggunakan reduksi data selama proses pengumpulan data dari berbagai informan dan sumber. Tentunya peneliti akan mendapat banyak sekali data, sehingga reduksi juga bisa dikatakan suatu proses pemilihan suatu pemusatan perhatian pada penyederhanaan suatu atau mengabstrakkan suatu data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Terus yang kedua ada penyajian data, yang mana kegiatan analisis data kualitatif penyajian data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Terus ada penarikan kesimpulan. Peneliti mulai mencari arti dari pola-pola, hubungan-hubungan, dan mencatat keteraturan dan mulai menarik kesimpulan. Ya baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.